langsung aja ke pertanyaan, bagaimana asal muasal agenda bela negara ini dan apa saja materi yang diberikan kepada sahabat bangsa di Jawa Barat agenda bela negara? Ya, jadi kalau kita lihat dari sejarah bangsa ini bangkit pada tahun 1908 dengan Budi Utomonya. Kemudian tahun 1926 anak-anak muda bersemangat melalui mengadakan kongres yang pertama. Dan tanggal 2 tahun 1927 raja-raja di Nusantara melakukan sebuah konferensi di Tampak Siring, Bali, dan juga dihadiri oleh 3 raja dari Malaysia yang mereka mensepakati untuk menyerahkan dan melimpahkan kekuasaannya serta bersedia memberikan biaya kepada seorang anak muda, yaitu putra Fajar, yaitu Insinyur Soekarno. Setelah itu tahun 1928 diadakanlah Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Setelah ada Kongres Pemuda itu, yang disebut Sumpah Pemuda, 17 tahun kemudian Indonesia merdeka. Padahal selama ini sudah berjuang selama 333 tahun tidak pernah berhasil. Jadi kata kuncinya, persatuan dan kesatuan adalah menjadi kekuatan bangsa ini yang sangat luar biasa. Kemudian setelah merdeka, ada pasang surut yang terakhir, yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa kedudukan pegawai ASN atau aparatur sipil negara sebagai unsur aparatur negara mempunyai fungsi-fungsi. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelaksana pelayanan sivil dan pelayanan publik, dan yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Konsekuensi logis dari perekat dan pemersatu bangsa inilah, maka pegawai ASN juga harus melaksanakan dan mempunyai suatu sikap perilaku, yaitu teguh melaksanakan ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia secara profesional berbasis kompetensi. Itulah antara lain yang harus dilakukan pegawai. Untuk itu, maka pegawai ASN atau aparatur sipil negara ini harus memiliki sikap perilaku bela negara, yaitu dibentuk melalui Latsar calon pegawai negeri sipil agar dapat membantu mengimplementasikan konsensus nasional tentang dasar kebangsaan yang meliputi Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, maka pegawai negeri sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dia harus memahami tentang wawasan Nusantara atau wawasan kebangsaan sebagai geopolitik, dalam arti apa yang diinginkan suatu negara didasarkan pada pertimbangan konstelasi geografis. Tidak cukup hanya itu, tetapi juga perlu memahami tentang ketahanan nasional sebagai cara suatu negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang didasarkan pada konstelasi geografis itu, yang sering disebut dengan geostrategi. Upaya mewujudkan atau mengimplementasikan geopolitik dan geostrategi ini, maka
kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional ini harus dapat dilaksanakan secara early warning atau tangkal awal dan early warning atau tanggap awal. Nah, oleh karena itu maka calon pegawai negeri sipil harus dilalui latsar atau pelatihan dasarnya, paling tidak merujuk pada 3 mata pelatihan. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, dan yang kedua adalah analisis isu kontemporer atau lingkungan strategi, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk